Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini yang kita prediksi adalah tentang keluarga Kang Sule dan Natali, di mana sudah ada pengajuan gugat cerai yang dilayangkan Natali kepada Kang Sule. Tapi menurut pemberitaan, sebelum Natali pergi, Kang Sule sudah mengetahui kalau akan ada gugat cerai. Dan rumornya ini juga ada kaitannya dengan dimana mereka kan habis liburan di Singapura, pulangnya inilah masalah ini mencuat. Nah, ada apakah habis berlibur kok kemudian terjadi huru-hara seperti ini? Apalagi sekarang masalah menjadi melebar pemberitaannya. Konon kabarnya adik-adik Natali juga tinggal di rumah Kang Sule. Apakah hal ini yang membuat masalah ini juga mencuat? Maksudnya, apakah hal ini yang juga merupakan salah satu sebab dari sebuah masalah? Ya entahlah, tapi kalau saya lihat baik Kang Sule maupun Natali ini kepribadiannya itu sangat-sangat keras, kedua-duanya sangat keras, ngegas orangnya ya. Jadi duel-duel seperti itu yang akhirnya dedel duel seperti saat ini. Sebenarnya masalah keluarga Sule dan Natali ini harusnya bisa dikomunikasikan dengan baik segala sesuatu masalah. Karena masalahnya ini bukan masalah KDRT, bukan masalah perselingkuhan, lebih ke arah masalah kurangnya komunikasi, kurangnya saling menghargai dan lain sebagainya yang membuat perkara ini mencuat. Kita ungkap di sini, ada nasihat apakah buat Natali dan Sule ini? Karena yang namanya sifat itu memang sangat sulit untuk dirubah teman-teman ya, sangat sulit untuk dirubah kecuali dari kesadaran di dalam dirinya sendiri. Tapi kalau sudah mengetahui sifatnya seperti itu, alangkah baiknya ada kesadaran dari dalam dirinya sendiri untuk bisa berbenah diri agar kedepannya bisa menjadi manusia yang lebih nggak ngegas lagi seperti itu ya. Mari kita ungkap di sini, ada nasihat apakah buat Natali? Yang pertama ini ya, ada nasihat apakah buat Natali dalam kaitannya dengan kasus ini? Ada nasihat apakah buat Natali yang ada kaitannya dengan kasus ini? Ada simbol your higher self, yang artinya jangan merasa kamu paling benar. Ini kartu yang keluar loh ya, saya hanya sekedar membacanya. Karena di sini Natali dan Sule ini ada pendukung, ada yang pro dan kontra. Jangan mempunyai pikiran saya nggak mendukung Natali, jangan mempunyai pikiran saya membenci Natali, atau sebaliknya dengan Kang Sule ya. Di sini saya hanya sekedar mengartikan dari kartu yang keluar, karena di sini ada simbol spirit yang ada katanya your higher self, merasa dirinya yang paling bagus, paling baik seperti itu. Selanjutnya ada nasihat apa lagi buat Natali ini dari semesta? Ada simbol transformation, perubahan ya, perubahan. Harus ada perubahan atau bagaimana ini, mari kita ungkap nanti di belakang setelah kita buka 5 kartu ya. Ada nasihat apakah buat Natali ini? The honoring path, harga diri yang tinggi. Selanjutnya ada nasihat apa lagi buat Natali ini? Ada simbol milestone, merayakan. Ada nasihat apa lagi? Ada simbol ascended master, tangan ke atas. Jadi seperti ini ya, yang namanya manusia selalu memiliki sisi negatif, sisi positif sifatnya. Dan di sini Natali ini ada merasa dirinya paling baik, paling benar. Terus harga dirinya juga tinggi di sini. Makanya di sini Natali harus bisa melakukan perubahan hal-hal yang demikian ini. Harus ditelaah dulu sebelum menerima masukan, sebelum menerima atau sebelum mengeluarkan sesuatu. Makanya di sini harus ada transformasi, perubahan-perubahan yang ada kaitannya dengan milestone, sebuah pernikahan. Nah, di sini harus apa ya? Karena yang namanya menikah itu menyatukan 2 kepala. Apalagi di Kang Sule ini ada buntut 4 kepala. Mau nggak mau di sini harus ada
belajar lagi untuk bisa lebih tidak ngegas lagi di dalam hubungan dengan Kang Sule ini, agar kondisinya ke depannya bisa naik ke atas, bisa kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi sebenarnya perkara Kang Sule dan Natali ini lebih ke arah karena sifat mereka yang masing-masing keras. Jadi kayak menghadapi jalan buntu ya. Nah kemudian konon kabarnya adik-adiknya Natali tinggal di rumah Kang Sule. Ada saran apakah di sini? Sebenarnya saya rasa Kang Sule dan Natali sebelum menikah pastinya sudah membicarakan hal ini ya. Tapi mari kita ungkap di sini. Ada saran apakah untuk adik-adiknya Natali ini? Apakah harus pindah ke sebuah tempat yang lainnya atau bagaimanakah? Untuk adik-adiknya Natali ini ada saran apakah? Harus ada professional asisten sebagai kakak dan adik harus bisa profesional di sini, apalagi kakaknya sudah menikah. Selanjutnya ada saran apakah untuk adiknya Natali ini? Present power harus sudah berusaha untuk bisa mandiri. Selanjutnya untuk adiknya Natali ada pesan apa? Family sebagai keluarga, satu keluarga. Ada Janus Fund untuk kebahagiaan anak-anak atau kebahagiaan bersama. Selanjutnya harus hidden motivasi, ada motivasi yang harus dibangkitkan di sini. Jadi di sini disarankan di mana Natali memiliki dua adik yang masih perempuan yang masih butuh pembiayaan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan Natali sebagai kakak tertua bertanggung jawab atas adik-adiknya tersebut dikarenakan mereka sudah nggak memiliki orang tua. Sesungguhnya ini adalah sesuatu sifat yang sangat bagus ya teman-teman. Sifat dari Natali untuk bisa menopang adiknya itu sangat diacungi jempol. Tidak semua orang bisa seperti ini, apalagi adik-adiknya ini beda ayah, satu ibu beda ayah. Pasti mungkin ada perasaan-perasaan yang gimana terhadap adik-adiknya atau lepas tangan. Tapi Natali ini sangat-sangat bertanggung jawab kepada adik-adiknya walaupun beda ayah. Sebuah tanggung jawab yang besar, sebuah kesadaran yang lahir dalam hatinya yang terlalu sayang kepada adik-adiknya, sangat sayang, dan membantu adik-adiknya ini dengan tulus. Kita saja mungkin nggak akan bisa seperti Natali ya dalam membantu saudara-saudara kita. Tapi si Natali ini begitu tanggung jawab kepada adik-adiknya, begitu tulus kepada adik-adiknya, dan sifat kemanusiaan, kepedulian ini sangat besar yang sudah dimiliki Natali. Dan itu harus diacungi jempol, bukan malah dihujat teman-teman, bukan malah dihujat. Sifat kesadaran belas kasih kepada sesama itu adalah sifat yang mulia. Jangan kemudian kan ada keluarga bapaknya dan lain sebagainya, nggak boleh begitu ya. Karena di sini kesadaran Natali untuk bisa membantu adik-adiknya, bisa mencukupi dan lain sebagainya, itu sebuah tanggung jawab yang besar, sebuah kesadaran yang lahir dari ketulusan hatinya kepada adik-adiknya. Tapi di sini setelah Natali menikah disarankan harus professional asisten. Di mana professional asisten ini bisa diartikan Kang Sule sebagai pimpinan, Natali sebagai asistennya. Harus bisa profesional menjalankan tugasnya di sini. Jangan menunjukkan kekuatan masing-masing, karena ketika ada kekuatan masing-masing yang terjadi malah berantem di sini karena family, karena keluarga yang mana kedua belah pihak ini ingin keluarganya bahagia, ingin anak-anaknya bahagia, ingin adiknya bahagia. Dan itu hal-hal yang kurang bagus untuk terjadi di dalam hubungan Kang Sule dengan Natali ini. Makanya di sini untuk adik-adiknya disarankan alangkah baiknya Natali bisa membantu adik-adiknya, namun adik-adiknya
bisa tinggal di tempat lain, misalnya di kontrakan atau di apartemen yang dekat dengan rumahnya Natali yang ditinggali saat ini, sehingga bisa memantau. Saya rasa ini pasti sudah ada pembicaraan dengan Kang Sule. Mungkin Kang Sule welcome, tapi untuk anak-anak Kang Sule yang belum terbiasa dengan kehadiran orang baru, pastinya juga ada kondisi-kondisi yang kurang enak di hati, ya, yang kurang enak di hati. Kemudian mungkin kalian bilang, kan di rumah Kang Sule juga banyak orang pegawainya. Pegawai dengan keluarga itu beda tanggapannya. Perasaan kita kepada pegawai dengan keluarga itu beda. Nah, makanya di sini yang tadinya di rumah mereka hanya ada keluarga inti dan pegawai, kemudian kehadiran Natali dengan adik-adiknya, pasti itu ada perasaan-perasaan yang canggung dan lain sebagainya, yang membuat kondisi-kondisi ini juga akan menjadi biang dari permasalahan yang hadir. Di sini disarankan harus profesional asisten, ya. Jangan ngegas, jangan menunjukkan masing-masing, apalagi adiknya ini kan juga sudah dewasa. Mungkin bisa dipantau jarak jauh, tapi tetap dibiayai kehidupannya, sekolahnya, dan saya rasa itu hal yang lebih bagus daripada tinggal di rumah Kang Sule, yang bisa membuat hubungan keluarga-keluarga ini bisa menjadi retak dikarenakan masing-masing lebih lebih dominan kepada keluarganya masing-masing pada akhirnya. Ya. Awalnya welcome Kang Sule, tapi setelah melihat kondisi-kondisi yang campur aduk yang semacam ini, pada akhirnya ada masalah-masalah yang keluar. Coba bercermin pada diri kita sendiri saja. Kalau di rumah kita kemudian ada keluarga baru yang tinggal, pasti ada rasa pakewo, rasa nggak enak, dan rasa kurang nyaman, itu pasti ada. Dan tentunya hal ini bisa menjadi bibit pemicu adanya sebuah permasalahan di dalam rumah tangga mereka. Awalnya welcome, tapi lama-kelamaan pasti ada gesekan-gesekan yang hadir di dalam setiap hubungan antar manusia. Nah, gesekan-gesekan itu pada akhirnya meletup bisa menjadi sebuah masalah. Ini harus difahami, ya. Ini untuk Natali. Kemudian akan saya coba cari tahu nasihat untuk Kang Sule seperti apa. Kang Sule ini juga keras, juga orangnya to the point kalau bicara, nggak bisa bermanis-manis. Memang karakternya seperti itu. Hampir sama kayak Natali sebenarnya. Sama-sama keras kepala. Kang Sule, ada saran apakah dari semesta untuk Kang Sule? Ada simbol milestone. Natali juga ada, Kang Sule ada. Sebuah pernikahan. Ada great gratitude, harus memiliki rasa terima kasih yang besar atau pencapaian yang besar. Kemudian nasihatnya apalagi great achievement, pencapaian yang luar biasa. Selanjutnya ada creative endeavor, kreasi-kreasi atau usaha-usaha, family, teman, dan petunjuk jalan. Jadi seperti ini. Kang Sule ini lebih dinasehati bukan ke masalah sifatnya, ya teman, tapi ke masalah materi, pencapaian yang luar biasa yang sudah dia dapat. Di sini ada simbol milestone, sebuah pernikahan, sebuah perayaan, sebuah pesta yang ada kaitannya dengan great gratitude. Terima kasih yang besar. Terima kasih yang besar dengan kehadiran Natali di sampingnya, karena itu sebagai pencapaian yang luar biasa. Nah, di sini ada creative endeavor, usaha-usaha agar keluarga, teman, dan lingkungannya bisa membaik kembali. Disarankan seperti itu untuk Natali, untuk Kang Sule. Jadi Kang Sule harus lebih aktif lagi mengupayakan agar kondisi-kondisi rumah tangganya bisa baik lagi. Harta benda itu memang merupakan kebutuhan yang pokok, ya teman. Tapi harta benda tidak menjamin seseorang itu bisa bahagia. Itu harus bisa dimengerti. Karena harta benda berlimpah tanpa kehadiran seorang istri tentunya juga akan kehidupan menjadi sepi. Makanya di sini Kang Sule disarankan, dinasehati, dengan pernikahanmu, dengan hadirnya seorang istri, kamu harus bisa berterima kasih
harus bisa menghargai kehadiran istrimu itu, karena kehadiran istrimu itu merupakan pencapaian yang luar biasa di dalam hidupmu. Bisa dikatakan Natalie ini merupakan orang yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, ya, menurut kartu ini. Dan cobalah kamu berusaha kembali agar ada kondisi-kondisi yang lebih bagus lagi. Untuk Kang Sule disarankan seperti itu. Jadi teman-teman, menyatukan dua kepala itu memang sulit, apalagi kepalanya ini punya ekor. Natalie punya ekor 2, Kang Sule punya ekor 4. Pastinya kalau tinggal bersama, mungkin hari pertama, hari kedua, seminggu masih bisa baik. Lama-lama akan terjadi gesekan-gesekan. Itu pasti, ya. Seperti halnya kita, kalau kita menikah, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga masih manis-manisnya, ya. Tapi kalau sudah lama pasti akan ada kondisi-kondisi, sifat-sifat keburukan kita yang bisa memicu adanya sebuah perselisihan. Nah, jadi di sini harus bisa saling mengerti, saling memahami, jangan mementingkan keluarganya masing-masing. Karena di sini mereka sudah menikah, harus ada rembukan, harus ada musyawarah untuk menyelesaikan jalan keluarnya ini. Seperti itu ya teman-teman, untuk keluarga Kang Sule dan Natalie, nasihatnya seperti itu.